Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai dasar-dasar penganggaran modal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainab dengan NIM 1240051932234. Akan menjelaskan mengenai sekilas tentang penganggaran modal. Konsep umum yang digunakan dalam valuasi efek juga berlaku dalam penganggaran modal. Akan tetapi dengan dua perbedaan penting. Yang pertama, saham dan obligasi ada di pasar efek dan investor memilih dari kumpulan yang tersedia. Sedangkan perusahaan menciptakan penganggaran modal proyek. Yang kedua, untuk sebagian besar efek, investor tidak memiliki pengaruh atas arus kas yang dihasilkan oleh investasi mereka. Sementara perusahaan memiliki pengaruh yang besar pada hasil proyek-proyeknya. Meskipun begitu, dalam valuasi efek maupun penganggaran modal, kita terlebih dahulu akan meramalkan rangkaian arus kas, kemudian menghitung nilai sekarang dari arus kas tersebut, dan melakukan investasi hanya jika PV arus kas tersebut masuk lebih besar dibandingkan dengan biaya investasi. Oleh karena itu, perusahaan pada umumnya mengelompokkan proyek dan kemudian melakukan analisis atas masing-masing proyek tersebut pada setiap kategori dengan cara yang pertama penggantian, di mana mengganti salah satu kategori ini terdiri atas pengeluaran untuk mengganti peralatan yang sudah habis ataupun rusak. Yang kedua, penggantian. Penggantian ini meliputi mengganti peralatan yang dapat diperbaiki ataupun pengurangan biaya. Yang ketiga, perluasan produk atau pasar yang sudah ada. Yang keempat, perluasan ke produk atau pasar baru. Yang kelima, proyek keselamatan atau lingkungan hidup. Yang keenam, lain-lain. Kategori ini meliputi proyek seperti gedung kantor, tempat parkir, dan pesawat eksekutif. Dan yang ketujuh, merger. Merger ini dalam suatu merger, perusahaan membeli perusahaan lain. Pada umumnya hanya dibutuhkan perhitungan yang relatif sederhana dan sedikit dokumen pendukung untuk keputusan pengganti, khususnya investasi pemeliharaan dalam pabrik yang dapat memberikan keuntungan. Oleh karena itu, prosedur untuk memilih proyek harus diciptakan. Perusahaan menggunakan kriteria untuk menentukan menerima atau menolak suatu proyek tersebut. Dengan yang pertama, nilai sekarang neto, yang kedua, tingkat pengembalian internal, yang ketiga, tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi, yang keempat, pelunasan reguler, dan yang kelima, pelunasan yang didiskontokan. Dari kelima metode tersebut, metode yang paling baik adalah NPV, karena secara langsung mengatasi tujuan utama manajemen keuangan, sehingga dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Namun, dari seluruh metode itu dapat memberikan informasi yang berguna dan semua digunakan dalam praktik paling tidak hingga taraf tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai sekarang neto atau NPV. Pada bab ini menunjukkan bahwa nilai suatu perusahaan sama dengan nilai sekarang arus kas neto yang dihasilkan oleh perusahaan kepada investornya seiring dengan berjalannya waktu. Sama halnya ketika nilai suatu proyek sama dengan NPV yang merupakan nilai sekarang arus kas proyek tersebut didiskontokan pada biaya modal. NPV ini mengestimasikan seberapa besar suatu proyek dapat berkontribusi terhadap kekayaan pemegang saham. Maka semakin besar NPV ini, semakin besar pula nilai tambah yang diberikan oleh proyek tersebut. Dan nilai tambah berarti harga saham yang lebih tinggi. Jadi NPV ini merupakan kriteria seleksi terbaik.
pada tabel 11.1 itu menjelaskan bagaimana NPV akan dihitung dengan S yang berarti short atau pendek dan L yang berarti long atau panjang, di mana proyek S yang merupakan proyek jangka pendek yang sebagian besar arus kas masuk akan diterima terlebih dahulu. Sementara proyek L memiliki lebih banyak arus kas masuk namun diterima lebih lama. NPV itu akan dihitung sebagai berikut. Yang pertama, dihitung nilai sekarang dari setiap arus kas termasuk biaya yang didiskontokan oleh biaya modal tersebut. Yang kedua, jumlah arus kas di diskonto ini dinyatakan sebagai NPV proyek. Persamaannya ada pada layar tersebut. Tahapan prosedur yang ditujukan oleh gambar 11.1 itu berguna untuk menggambarkan bagaimana NPV dihitung, tetapi dalam praktiknya akan lebih efisien apabila kita menggunakan kalkulator finansial atau Excel. Berbagai kalkulator diatur sedikit berbeda, tetapi semua memiliki register arus kas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi arus kas yang tidak sama besarnya, seperti proyek S dan L. Perhitungan yang digunakan untuk memperoleh nilai diberikan dalam model Excel dalam bab ini, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 11.1 ini. Apabila Anda ingin mengetahui Excel, Anda sebaiknya mengulas model ini karena inilah cara menghitung NPV. Sebelumnya, dalam menggunakan model NPV ini dalam proses keputusan, kita harus mengetahui apakah proyek S dan L ini bersifat independen atau bersifat mutually eksklusif. Artinya proyek independen ini adalah proyek yang arus kasnya saling independen satu sama lain. Sedangkan proyek mutually eksklusif ini merupakan sekumpulan proyek di mana hanya ada satu proyek yang dapat diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.